paket ya, baru pulang paket dari rumah temanku. Aku dikasih 2 ekor ular jenis Pitheridoclatus, atau orang Indonesia itu kenalnya sanca kembang, ataupun beberapa daerah itu kenalnya dengan ular sawah. Nah, ini hasil breeding. Indukannya itu normal x normal, tapi ada keunikan di hasil tetasannya ini. Makanya aku ngambil 2. Dan ini aku nggak beli ya, ini aku dikasih sama dia, sama temanku. Oh ya, sebelum aku buka, buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa like, subscribe channelku biar makin berkembang, dan aktifkan notifikasinya agar setiap kali aku upload video kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya atau sekedar sharing-sharing ilmu, silahkan komen di bawah. Nah, ini sebenarnya biasa aja ularnya, soalnya indukannya pun bukan indukan morph, cuma normal. Cuma ada keunikan, dia ini bermain di suhu. Jadi ketika di inkubator, yaitu bagi hasil telurnya itu ke beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu ditaruh di suhu-suhu yang berbeda. Nah, jadi suhu itu juga berpengaruh kepada tetasannya. Di sini aku dikasih, aku nggak beli ya, aku dikasih temanku itu 2 ekor. Nah, menurutku ini yang paling bagus, motifnya bagus. Kalau dari segi motif, aku lebih suka ini yang hampir full stripe, dan ini di sini apa? Kaki. Cuman di antara semuanya dia juga yang paling parah minusnya. Nih teman-teman lihat, dia kayak wobbling, tapi nggak wobbling ya. Ini gara-gara tulangnya bengkok. Dan di sini pun bisa dilihat, nih kelaminnya keluar, ekornya pun nekuk parah, kepalanya bengkok di bagian leher juga. Jadi secara keseluruhannya ini dari ujung kepala sampai ujung ekor itu bengkok semua. Jadi buat tuh dia nggak bisa ngendaliin diri. Jadi buat makan pun ini kemungkinan makan sendiri pun sangat kecil, soalnya di bagian sini bengkok. Jadi kemungkinan besar ini makannya itu bakal disuapin. Dan yang paling parah ini kelaminnya keluar atau anusnya keluar. Jadi ekspektasi buat ini hidupnya sampai lama itu sangat kecil. Ini butuh perhatian lebih. Keluarnya satu lagi. Nah, ini pun minus juga di bagian ekornya, sama di sini dikit aja. Kalau untuk warna aku lebih suka ini, warnanya lebih cerah, lebih gelap warnanya. Dan ini pun responnya masih ada. Dia masih ngerespon. Jadi kemungkinan ini buat makan sendiri masih ada. Soalnya bagian kepala sampai ke pertengahan sini dia masih bagus. Jadi dia masih bisa ngelilit mangsanya. Sedangkan yang ini responnya ada tapi sangat sedikit. Tapi dia nggak, kemungkinan dia buat makan sendiri itu sangat kecil. Soalnya dari kepala ke leher aja dia udah bengkok. Jadi kemungkinan dia buat ngelilit mangsa itu hampir nggak ada. Jadi ini kemungkinan nanti aku bakal kasih makannya itu suap. Nanti aku tunjukin caranya. Sedangkan ini mau aku coba tanpa suap atau biar dia makan sendiri. Soalnya ini kemungkinan dia buat bertahan hidup itu, kalau menurut aku ya, masih lebih lama ini daripada ini. Saya nggak tahu kalau nasibnya ya. Tapi kalau prediksi dari pandangan sejarah kita, kemungkinan ini lebih lama. Soalnya ini minusnya cuma di sini. Cuman nanti untuk proses cooknya harus diperhatiin juga. Kemungkinannya di situ bakal nyangkut. Jadi kemungkinan bakal butuh dipijit-pijit dikit atau dilus-lus dikit buat ngebantu. Sedangkan ini butuh perhatian sangat lebih. Nah, kalau yang ini tuh di ujung ekornya aja yang nekuk. Ujung ekor. Kelaminnya nggak masalah, kelaminnya masih aman.
Kalau ini kan kelaminnya ikut bermasalah nih, kelaminnya keluar. Kalau ini enggak. Soalnya ini kelaminnya keluar soalnya di bagian atas kelaminnya itu bengkok, tulangnya itu bengkok ke dalam, jadi ngedorong kelaminnya buat keluar. Kalau ini enggak, ini aman kelaminnya. Ini satu tutasannya, cuma beda inkubator. Nah, itu yang aku bilang tadi, suhu itu mempengaruhi hasilnya. Nih, ini sama ini beda inkubator, hasilnya jadi kayak gini, warnanya beda, motifnya pun beda, dan minusnya juga beda. Minus ini lebih parah. Ini pun sebetulnya stripe, motifnya, cuma nggak full stripe. Di sini ya masih ada motif. Kalau ini full stripe, cuma nggak bersih. Di beberapa titik itu nggak bersih full stripe-nya. Nah, buat teman-teman yang mau pelihara reptil, sekarang waktunya. Soalnya awal tahun itu bakal banyak babian-babian yang keluar, jadi harga pasti jatuh. Kecuali buat mos-mos tertentu ya, atau gen-gen tertentu itu biasanya tetap stabil, ataupun bisa jadi kalau yang keluarnya itu sedikit, kemungkinannya bakal naik. Tapi kalau buat normal-normal kayak ini pasti jatuh. Biasanya harganya itu kisaran 100 ke atas lah, tergantung motif. Terus dia itu normalnya benar-benar normal atau normal bawa gen, sama warna. Kalau ini aku nggak beli ya, ini aku dikasih hibah. Kemarin niatnya aku beli, tapi katanya ya udah ambil aja, ya udah aku ambil. Ini masukin. Nah, beda kan? Ini dia lebih pendiam, soalnya dia nggak bisa terlalu banyak gerak. Sedangkan satu ini aktif kali, soalnya badannya masih bisa dilurusin. Kalau itu benar-benar nggak bisa lurus lagi, jadi dia lebih mirip jadi kayak bola python, ngegulung dia. Nih ditunjukin, nih benar-benar ngegulung ini. Buat jalan aja dia udah kesusahan. Dan buat kalau kita mau merawat ular kayak gini itu butuh perhatian lebih, perhatian ekstra. Mulai dari pakannya, jangka waktu makannya, terus sampai bahkan pupnya itu pun harus kita bantu. Tidak bisa kita biarin aja kayak ular-ular yang normal lainnya. Ini pun yang minus tadi itu, yang paling minus itu kemungkinan pakannya itu lebih kecil daripada yang lain. Soalnya kalau disamain pasti susah dia buat nilainya. Jadi harus dipantau kali, mulai dari ukuran, semuanya itu harus serba diperhatiin. Kalau yang rawat minus kayak gini, nggak bisa kayak ular normal lainnya yang kita ngasih makannya tinggal kasih, pupuknya tinggal biarin, nggak bisa. Kalau ini harus benar-benar kita jaga, kita rawat, benar-benar harus full perhatian. Dan buat teman-teman yang baru mau pelihara ular, aku saranin itu pelajari dulu, mulai dari pakannya, tempatnya, suhunya, perawatannya, itu semuanya harus diperhatiin. Soalnya setiap jenis ular itu berbeda perawatannya. Kayak ular Piton reticulatus sama flying snake itu beda, tempat tinggal mereka udah beda, kehidupan mereka udah beda, pakan mereka udah beda. Itu juga flying snake dengan Xenopeltis unicolor atau ular pelangi itu beda lagi. Sama juga dengan monopohon, beda lagi. Tapi aku punya beberapa saran buat teman-teman yang benar-benar baru mau pelihara ya. Itu kalau aku saranin itu ke monopohon atau pelangi. Kalau sukanya arboreal itu lebih baik ke arboreal, itu ular-ular yang tinggalnya di atas pohon ya. Itu lebih baik ke monopohon. Sedangkan sukanya ular-ular ya yang simple, perawatannya mudah, hidupnya pun nggak harus kita kandang itu diisi ranting ini itu lebih baik ya aku saranin ke pelangi. Soalnya dua hewan itu termasuk mudah perawatannya,
dan aku udah pernah merawatnya, jadi aku berani bilang mudah karena aku udah pernah. Jadi aku nggak bakal bilang mudah kalau aku nggak pernah merawatnya. Kalau monopohon itu sama pelangi adaptasi mereka cepat. Jadi malah aku pernah beli pelangi itu, biasanya orang kan habis unboxing di karantina paling nggak seminggu baru mau makan ularnya. Kalau monopohon itu pernah 3 kali aku beli, ketiga-tiganya itu pagi aku unboxing, sore aku kasih makan udah mau. Sama ular pelangi aku rescue paginya, besoknya udah mau makan. Jadi itu dua ular yang aku saranin buat pemula. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan komen aja di bawah. Mungkin sampai hari segini aja video kita hari ini. Sampai ketemu di next video.